Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 274. Adikku menyayangiku, dan jika kamu tidak membuatnya marah, dia akan menyetujui hubungan kami. Liu Li, apakah kamu menginginkan aku sebagai pengantinmu? Liu Li menjawab dengan ekspresi sedih. Tentu saja. Tang Jin mengeluarkan "huff" dan melanjutkan. Kalau begitu, sebaiknya kamu tampil terbaik di depan kakakku. Liu Li menggaruk bagian belakang kepalanya. Kakakmu bekerja sebagai apa? Kenapa dia yang mengambil keputusan akhir dalam keluargamu? Tang Jin mendengar ini dan tersenyum bangga. Kamu akan tahu nanti. Liu Li tinggal di desa Wutian dan merupakan teman sekelas Tang Jin di SMA. Selama masa sekolah mereka, Liu Li jatuh cinta pada Tang Jin dan selalu berada di dekatnya. Setelah lulus, dia mulai bekerja dan tidak terus berhubungan dengannya sampai pertemuan kelas beberapa waktu lalu. Liu Li tidak melupakan perasaannya terhadap Tang Jin dan mengaku padanya setelah minum. Yang mengejutkan, Tang Jin menerimanya, dan mereka mulai berkencan. Keluarga Liu Li berada dalam keadaan yang tidak baik. Dia bekerja sebagai petugas polisi pembantu di kantor desa Wutian. Dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi pejabat polisi. Tang Jin dan Liu Li berusia 20-an, dan ini adalah usia yang tepat bagi mereka untuk menikah. Namun Liu Li miskin dan karirnya tidak bagus. Dia takut keluarga Tang Jin akan keberatan. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk mempersiapkan terlebih dahulu dengan mengunjungi keluarga Tang Jin terlebih dahulu. Namun Tang Jin berpikir sejenak dan tidak membawanya mengunjungi orang tuanya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia membawanya mengunjungi kakak sepupunya. Liu Li penasaran, tapi Tang Jin terlalu sombong, dan dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Saya akan menekan bel pintu. Sebaiknya kamu persiapkan dirimu sendiri. Tang Jin menendang Liu Li. Ya, Liu Li menegakkan punggungnya dengan gugup. Ding dong pintu terbuka, dan seorang gadis kecil yang lucu membuka pintu dengan malu-malu. Kakak Tang. Tang Jin tersenyum. Xiao Qianqian, cepat dan biarkan aku masuk. Di mana saudaraku? Yu Qianqian telah bertemu Tang Jin selama pernikahan Luan Ying, tapi selain dengan Dong Suebing dan ibunya, dia malu terhadap orang lain. Kakak sedang menggunakan komputernya di kamarnya. Ketak, Yu Qianqian membuka gerbang logam, dan dia melihat Liu Li. Dia segera berbalik dan lari, karena dia takut bertemu orang asing. Liu Li terpana melihat ketampanan gadis kecil ini. Setelah dia masuk ke dalam rumah, dia kembali dikejutkan oleh seorang wanita cantik di dapur. Tang Jin melambai ke arah dapur. Bibi Yu, aku di sini untuk berkunjung. Apakah kamu bersiap untuk makan siang? Yu Meixia mendengar Tang Jin dan dengan cepat menjawab. Xiao Jin, silakan duduk. Aku akan menyiapkan teh untuk kalian semua, kata Tang Jin. Tidak dibutuhkan. Aku akan menuangkannya sendiri. Saat ini, Dong Suebing keluar dari kamarnya dan terkejut melihat Liu Li. Tang Jin tertawa dan menyapa Dong Suebing terlebih dahulu, sebelum memperkenalkan Liu Li. Ini saudaraku Dong Suebing. Ini Liu Li. Liu Li merasa nama ini familiar dan pergi untuk menjabat tangan Dong Suebing. Saudara laki-laki. Dong Suebing akhirnya mengerti dan tertawa. Tidak heran kamu begitu tertutup. Kamu punya pacar. Liu Li tersipu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dong Suebing duduk di sofa dan mulai mengobrol dengan mereka. Dong Suebing terkejut mengetahui Tang Jin berkencan dengan seseorang. Karakternya berani dan sombong. Tidak mudah menemukan pria yang bersedia menampungnya. Tapi dari apa yang dia lihat, Liu Li menyerah pada Tang Jin, dan dia tahu Liu Li menyukainya. Setelah mengobrol sebentar, Tang Jin tiba-tiba teringat sesuatu. Hei, Liu Li, kamu masih belum tahu siapa kakakku. Liu Li menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Adikmu adalah... Dong Suebing menamparkan ringan bagian belakang kepala Tang Jin. Menurutmu mengapa semua orang harus mengenalku? Apakah aku begitu terkenal? Tang Jin tertawa. Saya lupa memberitahu Anda bahwa Liu Li adalah kantor pembantu di stasiun desa Wutian. Dong Suebing mengangguk dan menatap Liu Li. Apakah pekerjaanmu melelahkan? Bekerja di kantor polisi tidaklah mudah. Liu Li menjawab dengan hati-hati. Tidak apa-apa, tugas saya adalah menangani beberapa perselisihan kecil antar penduduk desa.
Selain bekerja lembur, itu tidak terlalu melelahkan. Dong Suebing menepuk pundaknya. Bekerja keras dan jaga keselamatanmu. Beberapa saat kemudian, Liu Li pergi ke toilet. Tang Jin mendorong Dong Suebing dengan bahunya dan berbisik. Apa pendapatmu tentang Liu Li? Dong Suebing mengangguk. Tidak buruk, dia terlihat seperti orang benar. Tang Jin menatap Dong Suebing. Apa yang kamu maksud dengan dia terlihat benar? Dia adalah orang yang saleh. Saat kami masih bersekolah, guru jarang memarahinya meskipun nilainya tidak bagus. Ada suatu saat-saat tamasya sekolah. Dia menemukan 500 RMB dan memberikannya kepada para guru. Lain waktu Dong Suebing menyelanya. Yang paling penting adalah kamu menyukainya. Tang Jin bertanya dengan penuh semangat. Itu artinya kamu setuju kita berkencan. Dong Suebing mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Kamu bukan putriku. Apa gunanya aku menyetujuinya? Apakah bibi kedua dan yang lainnya sudah bertemu dengannya? Tang Jin menyilangkan kakinya dan berkata, khawatir. Saya masih belum memberitahu mereka. Saya khawatir orang tua saya akan memandang rendah dia. Kondisi keuangan keluarga Liu Li lebih buruk daripada keluarga kami. Tang Jin berhenti berbicara setelah Liu Li kembali dari toilet. Dong Suebing bertanya pada Yu Meixia apakah makan siang sudah siap dan membawa Tang Jin dan Liu Li ke meja makan. Dia mengeluarkan kue ulang tahun dan menyalakan lilin. Setelah makan siang, Tang Jin menepuk perutnya dan merengek. Aku sangat kenyang. Yu Qianqian suka makan kue, dan dia juga mengenyangkan dirinya sendiri. Setelah makan siang, Yu Meixia mengejarnya kembali ke kamarnya untuk melakukan revisi. Tang Jin melihat hanya Dong Suebing dan Liu Li yang ada di ruang tamu, dan dia terus menatap wajah Dong Suebing. Dong Suebing tahu dia pasti mendapat beberapa permintaan darinya ketika dia datang. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia menawari Liu Li sebatang rokok, tetapi Liu Li tidak merokok. Tang Jin dengan cepat mendekat dan mengambil korek api dari meja untuk membantu Dong Suebing menyalakan rokoknya. Dong Suebing menghela napas dan bertanya. Lihat dirimu katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Tang Jin tersenyum malu dan melirik Liu Li. Saudaraku izinkan aku memberitahumu tentang apa yang telah dilakukan Liu Li di posisinya. Dia mungkin hanya seorang perwira pembantu, tapi dia sangat cakap. Pernah ada kasus perampokan, dan perampoknya membawa pisau. Dua petugas lainnya tidak berani menghentikan perampok itu, dan Liu Li lah yang menembaki perampok itu dari belakang. Di lain waktu, Liu Li seorang diri menangkap dua pencuri mobil Liu Li dengan cepat menyela. Salah satu dari dua pencuri mobil ditangkap sekelompok petugas. Tang Jin menatap Liu Li dengan marah. Diam dan minum tehmu. Liu Li terdiam karena malu. Dia bingung mengapa Tang Jin memberitahu sepupunya tentang pekerjaannya. Dong Suebing memahami apa yang diinginkan Tang Jin dan tersenyum. Tidak buruk, sebagai seorang petugas, Anda tidak boleh mundur saat menghadapi penjahat. Tang Jin melihat Dong Suebing akan memulai pidatonya dan dengan cepat memotongnya. Itu benar, Liu Li adalah perwira yang baik, bukan? Dengan segala pujiannya, meskipun dia tidak dipromosikan menjadi kepala kantor, setidaknya dia harus dipromosikan dari petugas pembantu menjadi petugas polisi, bukan? Di posisinya, hanya dia yang mampu. Petugas lainnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Dong Suebing tertawa. Menangkap dua pencuri dianggap pencapaian besar. Anda masih ingin dia menjadi kepala stasiun. Liu Li tersipu. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak berani. Tang Jin melihat Dong Suebing tidak menjawab dan mendekat untuk memegang lengannya. Dia mengayunkan lengannya dan bertanya dengan kekanak-kanakan. Saudaraku, aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik. Liu Li akan segera menjadi saudara iparmu. Bisakah Anda membantunya pindah ke petugas polisi? Tolong. Tang Jin takut orang tuanya akan keberatan dengan hubungan mereka dan ingin membantu Liu Li dipromosikan menjadi petugas polisi. Ada perbedaan besar antara petugas pembantu dan petugas polisi. Jika Liu Li menjadi petugas polisi, orang tuanya tidak akan keberatan. Dong Suebing berpikir sejenak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tang Jin melihat ini dan mulai mengayunkan lengan Dong Suebing lebih keras. Saudaraku, anggap saja ini sebagai hadiah ulang tahunku, oke? Dong Suebing mengetuk kepala Tang Jin dengan ringan. Baiklah, berhenti mengayunkan lenganku. Tang Jin tersenyum. Itu artinya kamu setuju. Dong Suebing menoleh ke Liu Li dan bertanya.
Siapa yang bertanggung jawab atas stasiunmu? Liu Li berkedip. Itu kepala biro Qin. Qin Yong. Liu Li terkejut. Anda kenal kepala Qin? Tang Jin mulai melakukan butlik. Tentu saja. Adikku kenal semua orang. Dong Suebing melambaikan tangannya. Baiklah. Duduk saja di sini. Saya akan menelepon dan bertanya. Tidak mudah bagi seorang perwira pembantu untuk diubah menjadi seorang perwira polisi. Anda membutuhkan pengalaman dan hasil. Kalian baru bergabung di auxiliary officer belum lama ya. Saya akan mencobanya. Tang Jin tertawa. Saudaraku, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kamu capai? Dengan bantuanmu, ini bukan masalah. Dong Suebing memasuki kamarnya dan menelepon Qin Yong. Halo, saudara Qin. Apakah kamu sudah makan siang? Qin Yong tertawa. Saya baru saja menyelesaikan makan siang saya. Kakak Dong, apakah kamu mengajakku minum? Tunggu, bahkan aku bertiga bukanlah tandinganmu dalam hal minum, hahaha. Setelah mengobrol sebentar, Dong Suebing berkata, Oh, saya punya teman yang bekerja sebagai petugas pembantu di stasiun desa Wutian. Namanya Liu Li. Pemuda ini cukup pekerja keras. Apakah menurut Anda dia bisa diubah menjadi petugas polisi? Qin Yong tertawa dan menjawab, karena kamu, Ketua Dong, bertanya, bagaimana aku bisa menolakmu? Liu Li. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Izinkan saya bertanya-tanya dulu. Jika dia tidak memiliki masalah, aku akan menyelesaikannya untukmu. Jawab Dong Suebing. Terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan malam suatu hari nanti. Ini hanya masalah kecil. Setelah keluar dari kamar, Tang Jin memandang Dong Suebing. Bagaimana itu? Dong Suebing tidak memberikan jawaban padanya. Tunggu, saya juga tidak tahu hasilnya. Sekitar 10 menit kemudian, telepon Liu Li berdering. Liu Li melihat nomor itu dan terkejut. Dia bilang itu kepala stasiunnya dan dengan cepat menjawab. Halo, Ketua Li, ya kartu identitas dan mengisi formulir. Maksudmu terima kasih ya, saya akan terima kasih, Ketua Li. Setelah menutup telepon, Liu Li berkata dengan bingung. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.